Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rubina Sadriani, calon guru penggerak dari Kabupaten Karanganyar, akan menyampaikan refleksi kritis tentang eksplorasi konsep pada modul 1.1. Setelah eksplorasi materi, refleksi yang saya rasakan adalah semakin dalam saya mengupas materi, saya semakin merasa bahwa Ki Hajar Dewantara ini memang keren sekali. Bahkan ilustrasi KHD yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Syahril dalam analogi juga sangat menarik dan sangat jelas serta berisi bahwa seluruh disiplin ilmu harus bermuara menuju kebijaksanaan sebagai tujuan dari kesempurnaan budi pekerti. Hal ini bisa diusahakan dengan memberikan pendidikan yang holistik sehingga akan muncul insan yang penuh kebijaksanaan. Namun apabila timpang dalam memberikan pendidikan, akan tercipta insan yang langka bahkan akan punah. Ada 3 poin yang meninggalkan kesan cukup dalam bagi saya, yaitu yang pertama, saya menyadari adanya miskonsepsi yang saya lakukan dalam mendefinisikan pendidikan dan pengajaran. Selama ini saya adalah salah satu orang yang menggunakan kata pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama. Namun ternyata setelah mempelajari modul ini, saya jadi mendapatkan pengetahuan baru bahwa gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertian yang asli. Sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Jadi maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, konsep bahwa pendidik ternyata tidak bisa memperbaiki dasar perilaku anak. Jadi selama ini saya merasa bahwa pendidik itu memiliki kewajiban untuk memperbaiki dasar perilaku anak untuk menjadi baik. Namun ternyata setelah membaca submodul di sini, saya mengetahui bahwa pendidik hanya bisa memperbaiki lakunya anak, bukan dasarnya. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya anak, bukan dasar perilaku anak. Contoh perbandingan yang disebutkan dalam modul yang saya pelajari ini adalah dengan analogi petani sebagai pendidik yang menanam padi, di mana padi ini diibaratkan anak. Petani ini hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi petani tidak bisa mengganti kodratnya padi. Padi itu tidak mungkin berubah menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara padi seperti dia memelihara kedelai atau tanaman lain. Petani hanya bisa memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Dia bisa membuat padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara, tapi dia tidak mampu mengganti kodrat padi itu. Karena mengganti kodrat padi itu tetaplah mustahil. Demikian juga dengan pendidikan. Walaupun pendidik hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaat yang bisa dirasakan bagi hidup anak sangatlah besar. Yang ketiga, sepakat dengan perlunya tuntunan kepada anak. Saya sepakat dengan pembahasan yang ada pada modul ini tentang perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia. Analoginya sama dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan tanaman tadi. Misalnya, kalau ada biji jagung yang baik, ditanam pada tanah yang baik, banyak airnya, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari petani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak dipelihara, keadaan tanahnya tidak baik, tidak mendapatkan sinar matahari, kekurangan air, maka biji jagung itu, walaupun pada dasarnya dia biji yang baik, tidak akan dapat tumbuh dengan baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau biji jagung pada dasarnya tidak baik, tapi ditanam dan dipelihara dengan baik oleh petani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik pada dasarnya. Sekian refleksi dari saya, semoga hari Anda luar biasa. Salam guru penggerak.